Pada tahun 2007, seorang perawat bernama Rina bekerja di sebuah rumah sakit jiwa yang terkenal angker di Yogyakarta. Rumah sakit tersebut sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan memiliki banyak bangunan tua yang jarang digunakan. Banyak pasien dengan gangguan jiwa berat yang dirawat di sana, dan beberapa di antaranya meninggal dunia dalam kondisi yang tragis. Rina pertama kali merasakan keanehan pada malam pertama bertugas. Saat itu, ia sedang berjaga di ruang perawatan yang terletak di sayap lama rumah sakit. Ruangan itu sangat sunyi, hanya terdengar suara mesin ventilator dan peralatan medis lainnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan keras di jendela. Rina memeriksa, tetapi tidak ada siapapun di luar. Keanehan semakin sering terjadi. Pada suatu malam, Rina melihat seorang pasien wanita yang baru saja meninggal beberapa hari sebelumnya, berdiri di ujung lorong rumah sakit. Wanita itu mengenakan pakaian rumah sakit yang kotor dan tampak seperti sedang berjalan. Meskipun jelas ia sudah meninggal, Rina merasa tubuhnya kaku. Namun wanita itu hanya menatapnya kosong sebelum menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Rina mencoba berbicara dengan rekan kerjanya, dan mereka memberitahunya bahwa banyak penghuni rumah sakit itu yang melaporkan kejadian serupa. Salah satu cerita yang paling mengerikan adalah tentang seorang pasien pria yang bunuh diri di dalam kamar mandi rumah sakit tersebut, yang sering muncul di lorong dengan wajah penuh darah. Malam demi malam, Rina semakin merasakan ketegangan di rumah sakit tersebut. Suara tangisan, langkah kaki, dan bayangan putih mulai menghantui setiap sudut rumah sakit. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan di tempat lain, karena tidak tahan dengan kehadiran. Cerita ini berawal dari seorang siswa bernama Ade yang tinggal di sebuah perumahan di daerah Yogyakarta. Di depan sekolahnya, ada sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah tersebut dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan rumah hantu, karena berbagai kejadian aneh yang sering terjadi di sana. Meskipun sudah lama tak dihuni, banyak orang mengaku melihat cahaya yang berkedip-kedip di dalam rumah pada malam hari, dan kadang terdengar suara langkah kaki atau suara pintu yang terbuka meskipun tidak ada seorang pun di sana. Suatu hari, Adi bersama teman-temannya merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki rumah tersebut setelah jam sekolah. Mereka masuk melalui pagar yang sudah tua dan mulai menjelajahi rumah yang tampak sangat terabaikan itu. Begitu memasuki rumah, mereka merasa suhu di dalam rumah sangat dingin. Meskipun itu siang hari, mereka melangkah ke ruang tamu yang dipenuhi debu dan barang-barang lama yang sudah tidak terawat. Saat sedang menjelajah, mereka tiba-tiba mendengar suara lantai yang berderit dari arah atas. Mereka pun memutuskan untuk naik ke lantai 2. Ketika sampai di atas, mereka melihat sebuah pintu yang tertutup rapat. Ade yang penasaran mencoba membuka pintu itu, namun pintunya terkunci. Tanpa sengaja, Ade menyenggol sebuah kursi yang berada di dekat pintu. Dan tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam kamar itu, mereka melihat sebuah boneka tua yang tergeletak di tengah ruangan. Boneka itu tampak sangat menyeramkan dengan wajah yang rusak dan pakaian yang kotor. Begitu mereka berusaha mendekat, lampu di ruangan itu berkedip-kedip dan suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Ketika mereka berbalik, sosok seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan mata yang melotot tiba-tiba muncul di depan pintu. Teman-teman Adi pun berteriak ketakutan dan langsung lari keluar dari rumah. Pada tahun 2003, sebuah keluarga baru pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota Yogyakarta. Rumah itu sudah lama kosong dan terlihat sedikit terlantar. Meskipun kondisi rumah terlihat tidak terlalu terawat, keluarga itu memutuskan untuk tinggal di sana karena harga sewanya yang sangat terjangkau. Hari-hari pertama mereka tinggal di rumah itu terasa biasa saja. Namun, setelah beberapa minggu, mereka mulai merasakan keanehan. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Meskipun tidak ada orang di sana, suara itu selalu terdengar pada jam yang sama, yaitu sekitar pukul 2 pagi. Pada suatu malam, anak perempuan keluarga tersebut, yang berusia sekitar 10 tahun, tiba-tiba terbangun dan melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di ujung tempat tidurnya. Sosok tersebut tampak seperti seorang wanita yang sedang menangis, dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Anak tersebut ketakutan dan berlari ke kamar orang tuanya. Keesokan harinya, mereka mencari tahu tentang sejarah rumah tersebut. Ternyata, rumah itu dulunya milik seorang wanita yang bunuh diri di dalam.
rumah tersebut setelah suaminya meninggal. Sejak saat itu, banyak orang yang mengaku melihat penampakan sosok wanita itu di rumah tersebut. Keluarga itu akhirnya memutuskan untuk pindah setelah beberapa kejadian yang semakin mengganggu, seperti barang-barang yang berpindah, tempat dengan sendirinya, dan pintu yang terbuka tanpa ada orang yang membukanya. Mereka tidak pernah kembali lagi ke rumah itu setelah pindah, dan rumah tersebut akhirnya kembali kosong. Cerita ini datang dari seorang pria yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawan. Dia menceritakan bagaimana keluarganya terlibat dalam sebuah peristiwa tragis yang diduga akibat santet. Keluarga ini memiliki sebuah usaha kecil, dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar, hingga suatu saat, ayahnya jatuh sakit secara mendadak. Awalnya, keluarga tersebut mengira bahwa sakit yang dialami sang ayah adalah penyakit biasa. Namun, setelah beberapa minggu, ayahnya semakin parah dan kondisinya tidak membaik meskipun sudah dirawat di rumah sakit. Ketika mereka mulai bertanya kepada tetangga dan teman-teman dekat, mereka mendengar rumor tentang seseorang di desa yang dikenal memiliki kemampuan untuk menyantet orang. Keluarga ini kemudian mencari bantuan dari seorang dukun yang cukup terkenal. Setelah dilakukan ritual, sang dukun memberitahukan bahwa ayahnya telah disantet oleh seorang pesaing bisnis yang merasa iri dengan kesuksesan usaha mereka. Santet tersebut ditujukan untuk merusak bisnis dan menyebabkan kematian. Meskipun sudah berusaha melakukan berbagai ritual untuk mengusir santet tersebut, sang ayah tetap tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia beberapa hari setelah itu. Yang lebih menyeramkan adalah, beberapa minggu setelah kejadian tersebut, pria ini mendengar bahwa orang yang mereka duga mengirimkan santet itu juga meninggal secara tiba-tiba, dalam kondisi yang sangat aneh, seolah terkena karma dari perbuatannya. Cerita ini menceritakan pengalaman seorang pengguna Twitter yang menginap di sebuah hotel besar. Ia memesan kamar di lantai 13, yang ternyata tidak ada di daftar lantai yang ada di dalam lift. Ketika ia bertanya kepada resepsionis, ia diberitahu bahwa hotel tersebut tidak memiliki lantai 13. Namun kamar yang ia pesan berada di lantai yang seharusnya berada di nomor 14. Saat malam tiba, ia merasa ada yang aneh dengan kamar tersebut. Pintu kamar terkunci sendiri, suara langkah kaki terdengar di lorong meski tidak ada orang. Dan televisi yang mati sendiri sering menyala dengan gambar yang tidak jelas. Rasa takut semakin besar ketika ia membuka tirai jendela dan melihat bayangan seseorang di luar. Namun ketika ia membuka pintu untuk mengecek, tak ada siapa-siapa. Pengalaman ini membuatnya merasa bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan berada di sana. Ia kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah hotel tersebut, dan terungkaplah bahwa dulunya hotel ini dibangun di atas bekas rumah sakit yang terkenal dengan berbagai kejadian aneh dan kematian misterius. Cerita ini menyebar luas dan menarik perhatian banyak orang di Twitter, membuat banyak orang berbagi pengalaman serupa mengenai penginapan atau tempat-tempat yang memiliki kisah seram.